menyampaikan hasil observasi pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Oh iya, alhamdulillah ya sudah berjalan observasinya. Iya. Bagaimana perasaannya Bu Irma saat menjalankan observasi pembelajaran? Alhamdulillah perasaan saya lega dan puas ya, karena proses pembelajarannya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, jadi senang ya Bu ya belajar bersama anak-anak di kelas. Terus selanjutnya apakah Bu Irma proses pembelajaran ini sudah sesuai apa yang direncanakan oleh Bu Irma? Alhamdulillah Bu, proses pembelajarannya sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Iya. Oke, untuk selanjutnya apakah Bu Irma merasa puas atau ada yang tidak puas dengan pembelajaran yang kemarin? Saya alhamdulillah merasa sebagian besar puas karena sebagian siswanya mengalami proses yang signifikan, yaitu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berdiskusi. Selain itu siswa juga mampu mengutarakan pendapatnya dengan kelompok lain. Adapun yang kurang puas itu masih ada beberapa siswa yang tidak ikut diskusi aktif, dalam arti dia itu malah main sendiri seperti itu. Dari pengamatan Bu Irma saat pembelajarannya itu bagaimana Bu tercapai potensi siswa saat belajar? Untuk tercapaian menurut saya itu sebagian besar ya sudah tercapai ya, karena siswa juga berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut, dan untuk hasilnya pun juga alhamdulillah sudah cukup baik ya. Apakah ada kesulitan pada siswa tersebut? Kesulitannya ya, untuk kesulitannya siswa itu sepertinya membutuhkan alat peraga ya. Jadi untuk lebih memahami pembelajaran, jadi siswa itu lebih melihat sesuatu yang nyata. Mungkin ya itu kurangnya alat peraga ya. Pembelajaran ya, jadi pembelajarannya belum maksimal. Untuk kesulitannya itu bagaimana? Kalau kesulitan dari saya sendiri itu penyusunan modul ajarnya, karena untuk memenuhi kebutuhan siswa dengan karakteristik yang berbeda, sehingga kan memerlukan gaya belajarnya dan alat peraganya yang untuk mendemonstrasikan itu juga perlu ada di modul ajarnya. Jadi benar-benar harus disusun sesuai dengan keragaman siswa. Jadi dalam kesulitannya mengenai penyusunan modul ajar ya, apalagi pembelajarannya berdiferensiasi ya. Jadi harus benar-benar sesuai dengan karakteristik siswanya. Kita harus memilah-milih siswanya yang seperti ini, seperti itu. Jika ini di skala prioritas, dari kesulitan itu dianggap berapa persen Bu dari penyusunan modul ajar? Sekitar 60% kayaknya sih. 50 ya. Ini rencananya mau dinaikkan berapa persen Bu? Dari 50 terus nanti mau berencana membuat modul ajar yang lebih baik lagi. Ya, kesulitan ya sedikit aja lah, semoga bisa 20%. Ini naiknya 20% ya, 10%. Oh naiknya? Iya naiknya. Iya, karena memang modul ajar itu ya memang kadang harus membutuhkan sesuatu yang niat benar-benar menyusunnya. Iya. Berarti ini untuk rencananya bagaimana Bu Irma agar bisa mau diangkat 70%, agar bisa membuat modul ajar sesuai kebutuhan siswa? Ya mungkin saya akan belajar dengan guru-guru yang senior atau yang lebih berpengalaman. Bisa juga saya akan belajar dari internet, kan banyak bisa seperti itu di PMN dan dari guru yang sudah nanti akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu ya, dengan guru-guru yang lebih senior. Untuk selanjutnya hal apa yang Ibu dapatkan setelah belajar dengan penasihat?
modul ajar yang benar, yang mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa, atau yang biasa disebut juga modul ajar yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Biasa. Jadi nanti anak-anak bisa ketemu semua ya Bu ya. Amin. Sesuai dengan gaya belajarnya, niatnya sudah luar biasa. Untuk kira-kira dilakukan kapan Bu? Ya, pertemuan selanjutnya. Jadi akan dilakukan dengan penuh tanggung jawab ya Bu ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik ya. Saya rasa sudah cukup. Semoga yang Ibu rencanakan ke depannya berjalan lebih baik lagi, dan Ibu Irma selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas yang Amin. Terima kasih juga. Saya juga mohon bimbingan untuk ke depannya. Sama-sama Bu, semoga kita selalu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bu Irma. Sama-sama. Selanjutnya, hal apa yang Ibu dapatkan dari pembelajaran? Saya mendapatkan banyak hal ya Bu ya. Di antaranya saya jadi mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa agar mereka itu mampu belajar dengan nyaman sesuai yang diharapkan. Selain itu, saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki siswa. Jadi dengan kita mengetahui seperti itu, proses pembelajaran pun untuk menggunakan pembelajaran berdiferensiasi kita juga jadi paham, jadi tahu karakteristik siswa. Jadi Bu Irma sudah mengetahui kesulitannya serta juga sudah mengetahui solusinya. Iya, jadi lalu untuk selanjutnya apa yang dilakukan Bu Irma untuk pertemuan berikutnya, pembelajaran berikutnya setelah belajar dalam mahasiswa? Ya. Untuk selanjutnya saya akan lebih mempersiapkan lagi Bu ya, seperti modul ajarnya yang masih kurang tadi. Ya. Ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Dari kegiatan tadi saya juga bisa menyimpulkan bahwa saya sebagai guru perlu belajar lagi dalam membuat RPP, membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Saya juga bisa belajar dengan rekan sejawat. Dengan kegiatan tadi pun juga saya tahu kekurangan dan kelebihan saya, dan solusi apa untuk kedepannya yang harus saya lakukan. Iya, alhamdulillah luar biasa ya. Semoga apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar. Dan Bu Irma juga selalu diberi kesehatan dalam menjalankan tugas mulia sebagai pendidik. Ya, terima kasih ya Bu ya atas bimbingannya. Mungkin cukup seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Irma. Untuk Bu Desi selaku pengajar praktek saya, bagaimana, apakah ada kekurangan atau kelebihan atau apa yang harus saya perbaiki Bu dari coaching saya bersama? Terima kasih Bu Iin. Kegiatan coachingnya supervisi akademik Bu Iin dengan Bu Irma sebagai rekan sejawat tadi sudah berjalan dengan lancar ya. Sesuai alur coaching, Bu Iin sudah menerapkan alur kita mulai dari tujuan hingga tanggung jawabnya Bu Irma tadi akan menyelesaikan modul ajar, belajar modul ajar lagi yang akan dipraktekkan di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan nanti permasalahannya Bu Irma yang sudah dikomunikasikan dengan Bu Iin, kemudian tadi sudah ngobrol-ngobrol lewat coaching tadi, Bu Irma dapat pengalaman sendiri, dapat menemukan solusinya sendiri,